Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 4 Pedagodik. Izin memperkenalkan diri. Yang pertama itu ada saya sendiri, Fajri Rizky Septiana dengan NIM 2006071. Dan yang kedua itu ada Teh Sipan Nur Hidayah dengan NIM 2006851. Dan yang terakhir ada Telisna Maulidiasari dengan NIM 2008797. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang materi yang berjudul kasih sayang dalam pendidikan. Nah, yang materi pertama itu akan dibacakan oleh saya sendiri dengan judul pengertian pendidikan. Nah, pengertian pendidikan menurut Rahmatullah tahun 2014 ialah pendidikan di masyarakat memiliki arti yang sempit, yaitu berupa pengajaran saja. Nah, selain itu ada menurut eh, pengertian beberapa ahli lagi, yaitu menurut Langeveld, pendidikan adalah sebuah usaha untuk dapat mempengaruhi, memberikan perlindungan serta bantuan kepada kedewasaan anak didik agar anak didik dapat melaksanakan tugas hidupnya sendiri tanpa adanya bantuan orang lain. Dan yang kedua itu ada menurut Crow, pengalaman yang memberikan pengertian insight dan penyesuaian bagi peserta didik untuk dia dapat berkembang. Nah, yang ketiga itu ada dari Dewey. Menurut Dewey, pendidikan ialah merupakan proses pengalaman hidup dalam seseorang. Pengalaman hidup tersebut dapat menuntun anak atau peserta didik untuk bisa bertumbuh dan eksis di tengah lingkungannya dengan tantangan dan permasalahan yang ia hadapi. Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh seseorang yang berproses dan memiliki rasa tanggung jawab untuk mencapai suatu tujuan masa depannya. Menurut Suryansyah tahun 2011. Dan menurut Hasan Langgulung, pendidikan merupakan upaya untuk dapat merubah serta memindahkan nilai kebudayaan yang meliputi keindahan, akhlak, sains, dan teknologi kepada individu di dalam masyarakat melalui proses pembelajaran, pelatihan, dan indoktrinasi. Dan pendidikan menurut S. Nasution itu bervariasi sesuai dengan objek yang dididik. Salah satu pendidikannya yaitu adalah pendidikan karakter. Nah, karakter yang berkualitas perlu dibentuk dan dibina sejak usia dini di dalam keluarganya. Nah, usia dini merupakan waktu yang tepat untuk membentuk karakter seseorang. Saat pendidikan ini gagal, maka akan membentuk suatu pribadi anak yang bermasalah di masa depan. Nah, maka dari itu pendidikan dalam pendidikan karakter dalam keluarga harus sudah diterapkan pada anak eh, sejak dini. Slide selanjutnya, Teh. Nah, yang materi kedua itu ada pengertian kasih sayang. Nah, sebaik-baiknya hubungan adalah hubungan yang dibangun di atas fondasi kasih sayang. Hubungan yang begitu alamiah seperti hubungan seorang ibu dengan anaknya, hubungan yang memperkuat ukhuwah, cinta, dan kepercayaan. Kasih sayang dapat menjadikan yang lemah menjadi kuat, yang keras menjadi mencair, yang kaku menjadi lentur, dan yang resah merasakan kenyamanan. Nah, kasih sayang sudah menjadi kebutuhan alamiah manusia, layaknya makanan dan minuman. Curahan kasih sayang dapat memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan fisik maupun psikis seorang individu. Menurut Rifma tahun 2011. Kasih sayang juga merupakan pola hubungan yang unik antara dua orang manusia atau lebih. Pola hubungan ini ditandai dengan adanya perasaan sayang, saling mengasihi, saling mencintai, saling memperhatikan, dan saling memberi. Semenjak lahir, seorang
anak telah mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya dan saling memberi. Di saat kondisi anak masih lemah, bantuan dan perlindungan besar akan diberikan orang tua sejak wujud dari rasa cinta dan kasih sayangnya. Beranjak dewasa, anak tetap membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya. Orang tuanya juga akan tetap mencurahkan kasih sayang kepada anaknya. Namun, setiap orang tua tentunya mempunyai cara yang berbeda untuk menunjukkan kasih sayang kepada anaknya dan juga disesuaikan dengan kebutuhan kasih sayang pada perkembangan fase anaknya. Nah, anak yang mendapatkan kasih sayang dari orang-orang yang dicintainya akan hidup dengan keceriaan, kebahagiaan, percaya diri, dan rasa aman. Menurut Husain Mujahiri. Nah, dalam Sadullah tahun 2010, kecintaan atau kasih sayang akan meninggalkan bekasnya secara positif pada anak dan menjadikannya perilaku di masa yang akan datang. Memiliki sifat kecintaan dan kasih sayang. Ini artinya anak akan belajar mencintai, mengasihi, dan memberikan kasih sayang tersebut. Dan setelah dewasa, anak akan tumbuh menjadi pribadi yang hangat, serta senantiasa menabur cinta dan kasih sayang pada sesama. Slide selanjutnya. Mungkin untuk materi yang ketiga akan dibacakan oleh Tesipa Nur Hidayah. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk materi yang selanjutnya itu ada pendidikan kasih sayang. Pendidikan kasih sayang berasal dari dua suku kata yang memiliki perbedaan makna, yaitu pendidikan dan kasih sayang. Serta pendidikan kasih sayang memiliki makna berbeda pula. Kasih sayang dan pendidikan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, karena setiap proses pendidikan pasti melibatkan aspek rasional dan emosional. Sebuah suasana pendidikan yang harmonis hanya akan berlangsung ketika proses belajar mengajarnya terdapat kasih sayang. Oleh karena itu, kasih sayang merupakan sesuatu yang disadari ataupun tidak secara langsung terlibat dalam proses pendidikan, dalam bentuk dan kondisi apapun. Armstrong memberikan definisi mengenai pendidikan kasih sayang, yakni proses memanusiakan peserta didik dengan merekatkan hubungan positif antar pribadi, yakni antara guru dan peserta didiknya, yang di dalamnya kental unsur pemahaman terhadap peserta didik, tidak hanya unsur menyalahkan dan unsur menuntut. Maka yang diunggulkan dalam pendidikan kasih sayang ini adalah menciptakan suasana pembelajaran yang hangat, harmonis, dan komunikatif antara seorang pendidik dan peserta didik. Slide selanjutnya, Teh. Selanjutnya ada peran pendidik. Pendidik merupakan seorang pengajar dalam mengajar peserta didik. Pada dasarnya, pendidik dalam sebuah keluarga ialah orang tua dalam mengajarkan anaknya. Hal ini sangat berpengaruh pada pendidikan kasih sayang yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak. Namun, kebanyakan orang tua yang sibuk dalam pekerjaannya mengerahkan seorang guru dalam mendidik anaknya. Berikut beberapa peranan yang semestinya dilakukan oleh seorang pendidik. Yang pertama yaitu pendidik sebagai pembimbing. Pada umumnya, perilaku menyimpang anak-anak muncul dilatar belakangi oleh kondisi di mana anak tumbuh dalam keluarga yang tidak memberikan kepuasan kasih sayang terhadap dirinya. Hal ini menjadi tantangan pendidikan manakala orang tua disibuki dengan berbagai aktivitas pekerjaannya. Pendidikan khususnya di sekolah menjadi alternatif dalam meminimalisir perilaku negatif anak. Dengan kasih sayang yang diberikan oleh pendidik, anak akan mendapat bimbingan dalam menjalani kehidupan, baik saat ini maupun bekal kehidupan di masa depan. Dengan suasana penuh keterbukaan,
anak seorang pendidik dapat menggunakan kesempatan untuk mengarahkan dengan santun, pembimbingan positif dengan lembut, dan pemberian nasihat dengan bijak. Yang kedua, peran seorang pendidik yaitu sebagai pembentuk kepribadian. Tindakan kriminal seorang anak terjadi karena kepribadian yang terkoyak-koyak atau tersakiti, karena kehilangan kasih sayang orang tuanya. Dalam kehidupan sehari-hari, pergaulan anak tidak hanya dalam keluarga atau masyarakat, tetapi juga di sekolah. Pendidik yang baik akan memperhatikan hal ini sebagai bagian dari perannya dalam menjalankan proses pendidikan. Pembentukan kepribadian anak tidaklah mudah, perlunya pendidikan karakter bagi anak dengan kasih sayang oleh pendidik untuk membentuk kepribadian anak. Kemudian, peran pendidik yang selanjutnya yaitu sebagai tempat perlindungan. Tindakan anak yang kabur dari rumahnya karena tidak menemukan kasih sayang di rumah akan mencari perlindungan kepada siapapun yang dianggap dekat atau dapat memberikan perhatian. Dalam hal ini, jika seorang pendidik dapat memberikan kasih sayang, maka kecenderungan anak akan mencari perlindungan kepadanya. Pada kondisi ini, pendidik semestinya bersikap bijaksana, mendengarkan permasalahan anak, memberikan nasihat, dan sebisa mungkin menyadarkan tindakan anak atau bahkan menjadi jembatan permasalahan anak dan orang tuanya. Kemudian peran pendidik yang selanjutnya yaitu sebagai figur tauladan. Kasih sayang harus diwujudkan melalui perilaku secara konkret atau tidak hanya bicara saja. Kasih sayang yang terwujud melalui perilaku tidak hanya berpengaruh terhadap psikologi yang dirasakan anak, namun juga menjadi contoh tauladan pada anak, apalagi yang menginjak remaja. Seorang pendidik yang berperilaku ramah, hangat, dan selalu tersenyum akan menumbuhkan kondisi psikologis yang menyenangkan bagi anak. Anak tidak takut berbicara, dapat mencurahkan isi hatinya saat menghadapi masalah, dan senang melibatkan diri dalam kegiatan sekolah. Perilaku anak didik yang terbentuk ini pada dasarnya merupakan hasil mencontoh atau mentauladani perilaku yang diperlihatkan kepada peserta didik. Kemudian peran pendidik yang terakhir yaitu sebagai sumber pengetahuan. Dalam proses pendidikan, di mana terjadi transformasi pengetahuan, sikap memberi dan melarang, semestinya dilakukan dengan hati-hati terhadap anak didik. Oleh karena itu, seorang pendidik harus memahami dan mentransfer pengetahuan dengan didasari oleh kasih sayang pada saat memberikan, melarang, bahkan memikirkan sikap dan perilaku anak didik di kemudian hari. Mungkin sekian yang materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu ada hal-hal yang mungkin aja terjadi apabila pendidik tidak berhati-hati. Nah, yang pertama yaitu akan merusak jalinan kasih sayang di antara pendidik dan anak didik. Nah, jadi apabila pendidik itu tidak berhati-hati, maka anak akan merasa bahwa dia tidak mendapat kasih sayang dari pendidik. Maka anak akan merasa tidak ada jalinan kasih sayang di antara mereka berdua. Yang kedua yaitu anak akan belajar dalam sumber lain yang apabila tidak dibimbing kemungkinan menghasilkan perilaku yang tidak diharapkan. Nah, jadi apabila anak ini tidak ingin belajar dengan pendidik tersebut, maka dia akan mencari sebuah sumber gitu untuk dapat tetap belajar. Namun apabila belajar tanpa adanya bimbingan, biasanya itu akan terjadinya sebuah ketidaksinkronan antara
yang benar dan yang salah. Selanjutnya yaitu yang ketiga ada perilaku yang tidak dibimbing oleh pendidik. Karena tadi mungkin terjadi penyelewengan dalam proses pendidikan yang dicari secara sendiri, maka ini mungkin saja akan terjadi perilaku yang tidak benar, yang tidak seperti perilaku yang benar yang diajarkan oleh pembimbing. Selanjutnya yaitu kasih sayang dan pendidikan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Nah, karena apa? Jadi setiap proses pendidikan pasti melibatkan aspek rasional dan emosional. Sebuah suasana pendidikan yang harmonis hanya akan berlangsung ketika proses belajar mengajar terdapat kasih sayang. Oleh karena itu, kasih sayang merupakan sesuatu yang disadari atau tidak secara langsung terlibat dalam proses pendidikan. Jadi, kasih sayang itu baik disadari atau tidak disadari harus ada dalam sebuah pendidikan, dalam proses pendidikan. Karena pastinya harus ada dalam pendidikan itu aspek emosional dan rasionalnya. Dengan adanya kasih sayang dalam pendidikan yang diberikan oleh guru kepada murid, dapat membuat murid merasa senang saat belajar. Ini akan mendorong anak untuk belajar dan kemudian berhasil dalam mencapai apa yang menjadi tujuan dalam pembelajaran. Jadi, kasih sayang ini dapat membuat seseorang termotivasi untuk melakukan pembelajaran. Nah, melakukan pembelajaran tersebut merupakan suatu proses untuk dapat mencapai apa yang menjadi tujuan pembelajaran. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari kami kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kurang dalam penyampaian materi. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.